terdiri dari frekuensi dan intensitas. Ada frekuensi, ada intensitas. Ini frekuensi, makin ke sini makin suaranya melengking. Ini intensitas, makin ke sini katakanlah suaranya makin keras. Dari sini ke sini, kadang-kadang kalau ibu periksa audiometri, katakanlah hasil pemeriksaannya kan ada yang rata, ada yang turun di nada tinggi, ada yang turun banget gitu kan. Katakanlah nada rendah sama nada tingginya jauh. Ketika kita ngasih pengerasan, alat yang lama, yang analog, yang single channel atau ini, kita bayangin kalau mau ngasih pengerasan itu naikinnya samaan satu ini. Jadi antara suara yang paling ekstrim itu suara bass sama suara melengking. Kalau kita mau naikin suara bass, berarti suara melengkingnya ikut naik. Kita turunin suara melengking, suara bassnya ikut naik. Ini terjadi karena nggak ada pembagian. Supaya lebih gampang, saya kan pengen naikin nada rendah aja, nada tingginya nggak usah ikut. Berarti harus dipotong, dibelah dulu gitu kan. Dipisah, ini namanya channeling, penggantian. Ketika kita punya channel yang multi, beberapa channel, maka ketika kita pengen ngeraskan suara di frekuensi tertentu, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap frekuensi yang lain, walaupun tetap ada ikut, ya kan? Pertanyaannya, berarti kalau begitu semakin banyak channel semakin bagus? Ya, ketika pengaturannya betul. Tetapi kalau misalkan channel yang banyak tidak diikuti dengan pengaturan yang sesuai, maka akan terjadi noise juga sama, kurang optimal. Hanya saja, setahu saya, kalau untuk alat bantu dengar, rata-rata udah fully digital semua, digital cerdas, pengaturan channelnya sekarang sudah otomatis, jadi bisa dibilang semakin banyak channel semakin bagus, bisa. Selama tadi fitur-fitur yang lainnya, anti-deadeningnya, kemudian fitur noise cancellernya juga ikut betul. Akan tetapi terkadang yang tertipu dengan channel, saya ambil contoh, ada satu di merek tertentu, dia alat bantu dengarnya itu dibagi menjadi dua kategori. Alat bantu dengar yang flagship, ada yang biasa. Yang flagship channelnya cuma 6 atau 8. Ada yang 4 malahan. Ada yang pernah tahu kan yang 4. Tapi itu flagship masuknya, dibanding dengan alat yang basicnya itu channelnya juga 8. Jadi yang basic channelnya 8, yang rada bagusnya yang anti air channelnya hanya 4. Kalau pas dilihat dari kualitas suaranya tetap bagusan yang 4 channel. Berarti apakah channelnya bagus atau enggak ya bergantung dari fitur-fitur yang lainnya gitu. Karena nggak bisa menilai dari satu saja, hanya saja untuk sebuah seri yang sama makin banyak channel itu akan mengikuti teknologi yang semakin kompleks dan semakin bagus. Itu sebut. Bisa iya, bisa tidak, jadi gitu kan. Tapi bergantung pada fitur yang lainnya. Yang pasti kalau di tipe yang sama, katakan saya ambil contoh sama-sama seri motion. Nah, motion Siemens yang kita sediakan. Yang biasanya hanya 16 channel, itu yang basicnya. Yang paling bagusnya 48 channel. 48 channel lebih bagus, tapi bukan hanya karena channelnya 48 sebetulnya. Karena kalau kita mau jujur, yang P90 2 channel yang Naida. Tapi kalau secara kualitas suara, ya tidak berbeda jauh dengan yang 48 channel. Kalau yang Naida P90 kita bandinginnya sama alat bantu dengar yang katakanlah yang motion yang 16 channel, akan kalah motion 16 channelnya, walaupun channelnya cuma beda 4, karena bukan channelnya tetapi tingkatan fitur-fitur yang lain yang untuk mendukung tadi gitu. Karena bisa jadi ada satu pabrikan yang bikin channelnya banyak, ada yang pabrikan sampai dengan yang premium pun channelnya hanya 17. Kalau sudah seperti itu, gimana? Saya ambil contoh yang Reson itu yang paling bagusnya dulu hanya 17 channel. Tapi bagus aja. Kalau misalkan Siemens kebetulan channelnya banyak, jadi yang paling bagus 48. Yang merek Oticon juga ada yang 48 kan. Kemudian Phonak ini paling besar, banyak channelnya 20 saja. Tapi apakah memang mempengaruhi? Enggak, masing-masing punya kelebihan. Itu Bu. Betul, Ibu harus melihat dulu ke fitur-fitur yang lain, plus itu kan satu seri yang sama. Nanti harus katakan ya judulnya motion. Oke, kalau mau fair, apa bedanya motion 1 sama motion 7 atau motion 3 atau motion 5, itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau misalkan apa bedanya motion 1X dengan Naida P30, akan beda karena kualitas suaranya beda. Yang ini 16, yang itu 12, tapi harganya kita setel tadi Bu. Yang Paradise ini
Yang 40 juta tadi ya? Iya, yang Naida Paradise nih. Saya ambil contoh alat yang baru ini. Ini hanya 12 channel, tapi 40 harganya juta 40 sepasang. sepasang. Tapi kamu punya alat yang 16 channel, harganya hanya 35 sepasang. Iya, malah Lagi lebih. promo lagi, gitu kan? Dipotong lagi jadi 26 gitu ya. Iya, itu dari channel Padahal aja channelnya udah beda. 16 sama 12, banyak 16 channel yang itu. Tapi saya akan jujur bahwa ya kalau mau dibandingin, tetap Paradise 30 akan lebih bagus daripada Motion 1X. Untuk beberapa fitur kalau di compare. Karena ini ketemunya mungkin bisa jadi di sama-sama di seri 3-nya. Tapi kalau misalkan bandinginnya Naida Paradise 30 sama Motion 7X, saya akan bilang 7X lebih bagus gitu. Jadi nggak bisa compare langsung pengen ini sama ini, karena setiap produk ada hierarki produknya yang kalau mau compare mungkin yang similar Bu. Kalau premium sama premium nanti akan punya kelebihan masing-masing. Lagi pula alat bantu dengar nggak ada yang jauh banget perbedaan fiturnya tuh. Mungkin kalau misalkan sesama premium, nanti kualitas suaranya yang ini lebih condong di sini, yang ini lebih condong di sini, nggak yang 100% ini supremasinya tinggi gitu kan. Sebenarnya yang lain beda banget. Nah, seperti itu. Masing-masing punya kelebihan dan tergantung dari kebutuhan kita mau apa gitu. Seperti itu mungkin.